untuk lokasi rumah terpencil yang ketujuh itu berada di sebelah sana, di balik-balik hutan bambu itu ya teman-teman ya. Tempatnya menyendiri. Wow, Masya Allah. Mas, ada sebuah lubang hitam, ada sebuah gua. Ini gua purba atau apa ini, Mas? Oh, di tengah-tengah sungai. Ini bukan apem, Mas. Bukan apem tembom, tapi ini sejenis ubi, Mas. Tapi bentuknya mirip apem, Mas ya. Semoga saja kita ketemu dengan pemilik rumahnya. Assalamualaikum. Ini ada berapa ekor ini? Tuh 2, 3, 4 ya. Ada 4 ekor. Nah teman-teman ya, jalan yang kita lalui melewati jalan yang penuh dengan semak-semak belukar seperti ini. Kita membelah hutan dan kita menyeberangi sungai. Bagiannya ada sungai yang airnya sangat jernih teman-teman. Karena ini sangat alami. Air sungai ini berasal dari mata air pegunungan langsung teman-teman ya. Tepatnya di Gunung Ungaran. Wow, kawan kita. Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Yahya Hoki. Nah, apa kabar deh sedulur kawan-kawan semua? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki lancar, dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa dilimpahkan atas kalian semua. Serta saya tak lupa akan mendoakan kepada kalian semoga dimudahkan segala urusannya. Nah teman-teman ya, pada hari ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah tanah Jawa di pelosok pedalaman perkampungan. Dan saya akan mengajak kalian petualangan desa di pelosok pedesaan. Dan saya akan mengajak kalian mengeksplor dan menelusuri suasana kehidupan di desa-desa terpencil di kawasan Jawa Tengah. Nah kita akan mengajak kalian juga vlog pedesaan di kampung-kampung desa terpencil di pedesaan Indonesia teman-teman ya. Nah ini kita akan mengunjungi ke sebuah rumah menyendiri ya, rumah terpencil di tengah hutan yang letaknya berada di pinggiran Semarang, pedalaman Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah ya, Indonesia.
Nah, seperti apa suasananya dan kehidupan di rumah terpencil, rumah nyentrik menyendiri yang akan kita tuju ya. Supaya nggak penasaran, tetap standby dan ikuti terus channel Yahya Hoki sampai akhir. Let's go. Wow, teman-teman ya, inilah jalan yang kita lalui. Kita melewati hutan-hutan bambu seperti ini. Ini hutan belantara, ini kita bagikan di Kalimantan ya, seperti di Papua. Wow, ngeri-ngeri sedap teman-teman. Dan di depan kita ini ada sebuah sungai yang airnya sangat jernih. Mata airnya itu sangat alami. Ini berasal dari mata air pegunungan langsung teman-teman ya, Gunung Ungaran. Nah, untuk lokasi rumah terpencil yang kita tuju itu berada di sebelah sana. Di balik-balik hutan bambu itu ya teman-teman ya, tempatnya menyendiri. Wow, Masya Allah. Mas, ada sebuah lubang hitam, ada sebuah gua. Ini gua purba atau apa ini mas? Wow, Masya Allah. Ini di luar nalar, penemuan viral. Apakah ini sarang hewan purba atau gimana mas? Kok aneh sekali mas? Seperti apa ya, orang purba zaman dulu ya mas? Rumah orang purba atau rumah orang bunian mas? Ya bisa saja orang bunian juga. Mungkin rumah orang bunian ya? Itu masih seperti ini. Di bawah hutan bambu ada Ini sebuah lubang besar. lubangnya, buah, nih. di atas kita. Ya adalah Hutan belantara, hutan bambu yang rimbun sekali ya guys ya. Nih, penampakannya. tepatnya di bawah pohon bambu mah teman-teman. Dah. Sampai sana juga. Heeh. Sepertinya. Oh iya ya. Ya kan? Sampai Panjang sana. mungkin ya mas ya. Sangat dalam sekali mas. Waduh. Tuh sana. Itu nih jalan zaman Belanda atau jalan purba, kurang tahu ya guys ya ini ya. Ini saya curiga malah rumah orang bunian ini. Bisa jadi mas ini. Heeh. Soalnya biasanya itu orang bunian menempati tempat-tempat seperti ini ya guys ya. Tempat-tempat terpencil di pedalaman hutan ya. Gua-gua seperti ini. Heeh. Soalnya menyatu dengan alam kehidupannya. Wow. Ya. Banyak hal-hal unik. Nah, di sini banyak sekali hal unik yang kita jumpai di tempat ini. Nah, mari kita lanjutkan lagi teman-teman ya, petualangan desa kita hari ini. Tapi kita harus hati-hati karena tempat ini seperti ini, kita harus melewati sungai. Kita nggak boleh lengah teman-teman karena jalannya ini sangat sempit seperti ini teman-teman. Di sini ada batu-batu besar. Kita berjalan di antara tebing-tebing seperti ini. Teman-teman ya, bisa ada kesidang di bawah kita ini teman-teman ya, ini airnya sangat jernih sekali teman-teman ya. Pastikan ini masih alami karena masih menyatu dengan alam dan pasti banyak sekali ikan-ikan yang hidup di sungai ini teman-teman ya. Mungkin kita lain kali akan mancing di tempat ini teman-teman ya, karena tempat ini sebenarnya masih banyak ikannya teman-teman ya. Tempat ini benar-benar masih rindang, sangat dingin, udaranya sangat sejuk, jauh dari polusi, dan airnya pun masih sangat sejernih ini teman-teman. Memang uniknya kehidupan di desa terpencil pedalaman Jawa Tengah itu ya, tempatnya masih alami seperti ini ya. Nah, untuk vlog pedesaan dan petualangan desa kita hari ini, kita sangat beruntung karena kita menemukan hal-hal unik di kawasan tempat ini ya.
Ini teman-teman ya, jalan yang kita lalui untuk sampai ke rumah terpencil atau rumah nyentrik di tengah hutan ya teman-teman ya. Rumah menyendiri jauh dari perkampungan. Nah, hari ini kita nggak sendirian, kita ditemani oleh kawan kita pemilik channel Cokot Tengku Bandungan. Beliau adalah YouTuber yang sudah terkenal dan malang melintang di dunia channel YouTube pedesaan ya. Nah, bagi yang baru saja menemukan video ini, tolong bantu subscribe, like dan komennya supaya channel ini semakin berkembang ya. Dan kalian tidak ketinggalan update video saya selanjutnya, karena tanpa kalian saya bukan apa-apa. Nah, untuk tempat ini sepanjang perjalanan kita menemukan ada tanaman-tanaman liar teman-teman ya. Tanaman hutan yang cantik ini bagus untuk tanaman hias teman-teman ya, karena warna daunnya itu belang-belang, sangat keren sekali. Nah, untuk rumahnya yang kita tuju itu berada di depan. Sepertinya itu teman-teman, kayaknya sudah mulai kelihatan itu. Mari kita lanjutkan lagi vlog pedesaan dan petualangan desa kita hari ini ya. Nih, di sini tuh ada tanaman-tanaman hias, sangat keren sekali teman-teman. Mungkin kalau di luar kota bisa laku keras. Ini kalau di kota-kota besar mungkin harganya bisa mahal teman. Bisa digunakan untuk apa? Tanaman hias ya. Ruang tamu maupun di Untuk penghias ruang tamu itu juga bagus. pohon-pohon tadi seperti ini gitu. Nah, untuk hari ini suasananya sangat sepi, sangat hening. Kita bagaikan di kampung paling sepi karena tempat atau lokasi yang tertuju ini sangat tersembunyi ya. Nah, alhamdulillah bisa itu, Pak. Itu sudah mulai kelihatan Mas ya. Rumah nyentrik yang kita tuju itu. Mas terpencil. Kita akan mencoba melihat lebih dekat ke rumah terpencil atau rumahnya nyentrik yang kita tuju teman-teman. Untuk rasa ini kita nggak kehujanan, kalau hujan deras tempat ini sulit dilalui teman-teman. Aduh. Masya Allah subhanallah teman-teman, sumber mata air di tempat ini, di sungai ini ya, sangat jernih sebening kaca teman-teman. Ini kita nggak merekayasa, tempat airnya sangat melimpah dan jernih sekali. Biasanya itu kalau di hari-hari tertentu di sungai ini banyak sekali para janda desa dan gadis desa yang beraktivitas di sungai ini teman-teman ya. Memang karena airnya ini sangat jernih sekali. Mungkin mereka para janda desa dan gadis desa itu mencuci pakaian atau apa nanti kita juga nggak tahu teman-teman ya, karena memang tempat ini sangat indah sekali, airnya bersih sekali teman-teman ya. Wow, masya Allah subhanallah teman-teman. Di sungai ini kita menemukan ada penampakan yang unik teman-teman. Di luar nalar ini ubi apa ya? Apakah enak dimakan atau tidak kita juga kurang tahu. Untuk yang tahu tuliskan di kolom komentar. Bentuk ubinya itu seperti ini ya. Mas menemukan ubi unik Mas. Enak dimakan nggak Mas? Nih, tidak gadung namanya Mas. Namanya unik ya. Seperti ini. Besar sekali. Hah? Nggak tahu Mas. Hati-hati Mas, licin Mas. Biapa ini ada rambut-rambutnya. Putih, berambut tebal, berbulu tebal ya. Di tengah-tengah sungai. Ini bukan apem Mas, bukan apem tembom, tapi ini sejenis ubi Mas. Tapi bentuknya mirip apem ya Mas ya. Melenuk, metuduk ya Mas ya. Berbulu. Ini ubi apa ini? Kita nggak sengaja melihatnya di sungai ini ya.
Nah, alhamdulillah teman-teman ya, setelah menempuh perjalanan cukup panjang, ini akhirnya kita sampai ke sebuah rumah terpencil, rumahnya Hendrik sendirian di tengah hutan teman-teman ya. Semoga saja kita ketemu dengan pemilik rumahnya. Assalamualaikum. Penghuninya mungkin bekerja atau ke ladang mas, mungkin mas. Dan ini kasurnya, baliknya di sini ya. Ini tempat tidurnya berdampingan dengan kandang kambing ya. Sungguh miris sekali. Tapi di sana sudah berupa hutan belantara ya, hutan bambu, dan banyak dijumpai pepohonan pisang di sana. Juga seperti ada mengalir sungai yang mengelilingi tempat ini ya bisa. Ini itu apa ya, tempat tidurnya itu ini ya, seperti ini ranjang zaman dulu ini ya. Ada petnya juga, ada roda-rodanya. Ini sih. Nah. Sekali. Langsung apa ya? Dan ini teman-teman, ini adalah kambing peternakan beliau. Ternyata beliau itu memelihara seekor kambing teman-teman ya. Ini ada berapa ekor ini? Tuh 2, 3, 4 ya. Ada 4 ekor. Mungkin kita akan mencoba berkeliling di sebelah rumah. Mungkin orangnya sedang berada di samping rumah. Wow, di samping rumah ternyata ada kolam ikannya teman-teman ya. Ini ikan nila teman-teman, banyak sekali ikannya. Oh, ini ternyata beliau yang pemilik rumah ini suka peternak ya dan memelihara ikan. Nih, banyak sekali ikannya teman-teman. Keren. Nah, ternyata teman-teman, itu di belakang rumah itu ada sungai lagi teman-teman. Ternyata memang di tempat ini sumber mata airnya sangat melimpah. Itu ada sungainya, teman-teman. Ini surganya lagi-lagi, karena tempat seperti ini cocok untuk para pemancing teman-teman. Wow. Tempat ini sangat alami, bikin betah hidup di desa karena memang sumber mata airnya itu sangat melimpah ya. Sayang sekali kita nggak menemukan pemilik rumah ini sehingga kita nggak bisa berbincang-bincang. Mungkin orangnya sedang ke sawah atau mencari rumput ya, karena beliau suka memelihara kambing. Bisa dimungkinkan beliau adalah temannya Mas Yun, sahabat ngarit, sobat ngarit ya. Karena biasanya penggemar sobat ngarit Mas Yun itu memang banyak sekali para peternak ya teman-teman. Oh iya, bisa di sini juga ada ikannya ternyata. Oh, tapi di sini sudah lumayan besar-besar ini loh. Ini siap panen nih, mungkin sang pembeli rumahnya kalau habis itu tinggal nyerok ke sini aja, tidak perlu Ke pasar. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar ini. Seperti ini teman-teman. Bagus sekali bisa. Masih ada kehidupan seperti ini di pedalaman Jawa Tengah, terutama modern di ada di seperti saat ini. Ini kayaknya temboknya ini dibuat di era modern, ini bukan tembok bangunan zaman Belanda ya, bukan pondasi zaman Belanda, tapi ini kayaknya ini pondasi zaman modern teman-teman. Dan rumah ini juga sudah permanen, menandakan beliau pemilik rumah ini
sudah modern ya. Dan ini kita juga menjumpai ada sebuah jaring. Mungkin jaring ini digunakan untuk menangkap ikan di samping rumah itu teman-teman ya. Punya rumah mungkin langsung nyerok ikan kalau mau masak sehari-hari ya, gak harus ke pasar, tinggal serok aja ikannya pasti langsung bisa dikonsumsi teman-teman ya. Nah mungkin kita akhiri dulu teman-teman ya petualangan desa kita dan eksplor kita pada hari ini ya. Akan kita lanjut lagi vlog pedesaan serta petualangan desa kita, jelajah desa di kampung desa terpencil di Indonesia pada video kita episode yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan dan bisa menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.